7 dimensi lansia tangguh. Siapa yang disebut sebagai lansia? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Lalu, siapa yang disebut sebagai lansia tangguh? Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sehat baik secara fisik, sosial, dan mental, aktif, produktif, dan mandiri. Selanjutnya, bagaimana peran lansia tangguh dalam pembangunan keluarga? Peran lansia tangguh dalam pembangunan keluarga yang pertama yaitu sebagai motivator bagi keluarga yang mempunyai lansia agar tetap sehat dan kuat sepanjang siklus hidupnya. Yang kedua, menjadi grandparenting atau pengasuhan bagi anak cucu khususnya keluarga muda. Dan yang ketiga, mengembangkan ekonomi produktif bagi keluarga lansia dan lansia. Dalam proses kehidupan, kita akan mengalami proses penuaan. Apa itu proses penuaan? Proses penuaan yaitu proses alami yang mengubah seorang dewasa sehat menjadi lemah secara perlahan-lahan. Lalu, perubahan apa saja yang akan terjadi pada proses menua? Yang pertama, perubahan biologis atau fisik, ditandai dengan perubahan dan penurunan pada daya tahan fisik sehingga menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Yang kedua, perubahan psikososial, meliputi perubahan cara hidup, kondisi ekonomi, jabatan, rasa kesepian, kehilangan hubungan dengan anggota keluarga atau teman, perubahan konsep diri, serta kesadaran akan kematian. Ketiga, perubahan spiritual. Makin tua seseorang akan mengalami perubahan dalam kehidupan spiritualnya. Perubahan kehidupan spiritual ini dipengaruhi oleh nilai yang dianut sesuai keyakinan dan kebudayaan di mana lansia berada. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai perubahan dalam proses penuaan pada lansia? Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan pada proses menua pada lansia adalah dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh sebagai berikut. Yang pertama, dimensi spiritual. Dengan memahami dimensi ini, para lansia bisa belajar untuk menerima keadaan bahwa dirinya mengalami perubahan fisik dan psikis saat menjadi lansia. Dimensi spiritual bisa diperkuat dengan mendekatkan diri pada kegiatan rohani sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, dimensi intelektual. Melatih unsur intelektual yang dimiliki oleh lansia sangatlah penting. Hal ini berguna agar otak lansia tetap sehat dan aktif. Contoh cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan bermain kartu, mengerjakan teka-teki silang, atau bermain catur. Ketiga, dimensi kesehatan fisik. Lansia biasanya sudah mengalami penurunan kesehatan fisik, sehingga disarankan keluarga untuk selalu mengajak para lansia untuk tetap melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuannya. Minimal dengan berjalan pagi secara berkala, karena dengan bergerak, tubuh lansia akan tetap terlatih. Keempat, dimensi profesional vokasional. Lansia biasanya memiliki keahliannya masing-masing. Dengan mengembangkan keahlian yang dimiliki, lansia akan merasa berguna sehingga merasa bangga dan tetap eksis atas keahliannya di masyarakat. Cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan dimensi ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada lansia untuk menjadi penasihat atau mengajarkan sesuatu sesuai tingkat keahlian dan tingkat kemandiriannya. Kelima, dimensi sosial kemasyarakatan. Lansia biasanya cenderung akan menjadi individu yang penyendiri. Dengan mengembangkan dimensi sosial, maka lansia bisa bergaul dan memiliki banyak teman seusianya. Untuk mengembangkan dimensi ini, dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada lansia untuk tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas berinteraksi sosial sesuai dengan tingkat kemandiriannya. Keenam, dimensi lingkungan. Lingkungan yang ramah akan lansia sangat penting untuk diciptakan. Hal ini dikarenakan ada beberapa lansia yang memiliki keterbatasan fisik sehingga membutuhkan alat bantu dalam bergerak. Misalnya, bagi lansia yang menggunakan kursi roda, perlu diberikan jalan yang tidak bertangga.
Dimensi ini penting untuk dipikirkan para pihak terkait demi mendukung para lansia menjalani kehidupannya. Ketujuh, dimensi emosional. Kondisi emosional lansia adalah keadaan psikologis lansia, meliputi aspek kemampuan berpikir, perasaan, maupun sikap yang tampak melalui perilaku yang dapat diamati. Kondisi emosional lansia sering ditemukan permasalahan sehingga diperlukan peningkatan kemampuan berpikir maupun sikap positif pada para lansia agar mampu mengelola kepribadian yang konstruktif, mandiri, tidak bergantung, tidak bermusuhan, dan bisa mengkritik diri. Mari kita semua dukung terwujudnya lansia tangguh untuk lansia yang sehat, aktif, dan produktif.